Shalom semuanya. Shalom. Oke, aduh kayaknya masih kurang kenceng ya. Shalom. Oke, boleh mungkin yang bagian belakang biar kita lebih akrab gitu ya. Mungkin bisa maju ke depan. Jangan yang di belakang-belakang aja. Oke ya, senang sekali hari ini kita masih dikasih satu kesempatan ya sama Tuhan untuk datang beribadah, bersekutu bersama-sama. Nah teman-teman yang di gereja saya melihat ada wajah-wajah baru. Selamat datang ya buat yang baru join. Minggu depan jangan lupa datang lagi gitu ya. Nah untuk teman-teman yang di rumah juga Kak Siska mau sapa ya. Ada Catherine, Angel, Darren, Joseph dan Matthew. Terus Katie, Maria, Rere, Tania, Tedrick, Vania dan Queen. Oh, Queen ada di sini ya. Mungkin ininya dipakai Adam ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji Dia, bahkan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu, Kak Siska ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kiranya penyertaan daripada Tuhan menyertai kita semua dari awal sampai berakhirnya ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih sayang dan anugerah dan kemurahan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk setiap perlindungan yang Tuhan berikan kepada setiap kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Tuhan kami bersyukur kami boleh datang di tempat ini untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja kepada setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa menikmati ibadah ini lewat setiap pujian dan firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami, ini waktu kami ke depan kami mau serahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari saya undang kita semua untuk mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur kita bisa beribadah pada hari ini. Mari saya undang kita semua untuk bertepuk tangan, kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan.
undang kita untuk duduk kembali. Teman-teman, kasih Tuhan tak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang selalu memelihara kita dan selalu ada untuk kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian ini, tak terbatas. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengakui bahwa sungguh tak terbatas kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengakui bahwa Engkaulah Allah yang sungguh setia. Bahkan ketika kami mungkin jauh daripada Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, untuk itu biarlah setiap kami hari ini yang datang secara onsite maupun teman-teman yang mengikuti dari Zoom, biarlah setiap kami Tuhan boleh lawat. Tuhan bukakan hati kami, Tuhan lembutkan hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih. Ya, dari minggu lalu Ceseli lihat, terus tadi Kak Siska ya, udah semangat banget. Shalom, shalom. Tahu nggak Ceseli ya? Hitung dari minggu lalu Kak Siska nyapa kita dengan kata shalom sampai 5 kali, baru teman-teman semua kedengeran. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Hari ini biarlah Ceseli boleh bertemu sama teman-teman semua, walaupun mungkin kelihatannya tidak bersemangat ya di luarnya. Tapi di dalamnya Ceseli yakin kita semua, bahkan yang hadir, yang nonton dari Zoom, kita semua
punya dorongan semangat untuk belajar firman Tuhan hari ini. Bukan sebuah kebetulan ya, teman-teman di sini, teman-teman yang di rumah ikut ibadah ya. Biarlah hari ini kita sungguh-sungguh boleh menerima berkat dari Tuhan. Kita siapkan hati kita dan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari dengan sebuah tema yang luar biasa yang berjudul Hearing Him, Discovering His Great Love. Ya, mari kita buka dari Lukas pasal yang pertama. Lukas 1 ayat 57 sampai ayat 57 sampai 66 aja ya. Kita tidak baca sampai pasal 2 karena terlalu banyak. Oke teman-teman, mari kita simak bersama. Lukas 1 ayat 57. Perikop yang diberikan berjudul Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia, yaitu Zakaria, meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah dari lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Kalau kita baca, menjadi apakah anak ini nanti? Jawabannya adalah Yohanes Pembaptis. Ya, kita tahu, kita sudah pernah membaca bahkan mendengar cerita tentang Yohanes Pembaptis. Tapi pada saat itu orang-orang ini belum tahu menjadi apakah anak ini nanti. Nah teman-teman, berbicara tentang judul hari ini, tema kita yaitu Hearing God, Hearing Him, Hearing God. Mendengar tentang Tuhan. Mungkin gagasan ini bagi sebagian kita ya mungkin terdengar agak menakutkan, agak berbahaya atau mungkin terlihat agak sombong gitu ya. Kita misalnya ada sebuah gereja yang dengan beberapa majelis setelah sepulang ibadah mereka berkumpul bersama Bapak Ibu majelis ini, mereka akan mengadakan sebuah rapat. Dan di dalam rapat ini sudah berkali-kali mereka merapatkan tentang pembangunan gereja yang tidak kunjung berhenti di dalam rapat ya. Ada aja ide gitu. Lalu salah satu majelis berkata, "Bapak Ibu Saudara, kemarin malam Tuhan itu berbicara kepada saya dalam mimpi ya. Bahwa di dalam pembangunan gereja kita, di dalam ruang ibadah ini harus ada meja yang besar ya untuk tempat lilin lah, tempat perjamuan lah, dan juga di sebelah kanan nanti harus ada ruang konseling, dan di sebelah ruang konseling harus ada ruang doa, dan di sebelah sini harus ada ruang sekolah minggu, harus ada ruang ini. Tuhan sudah berbicara kepada saya. Mari kita dengan semangat membangun gereja Tuhan." Nah teman-teman, dari cerita ini kita berpikir ya, benar gak ya?
Bapak majelis ini mungkin bilang Tuhan sudah berbicara kepada dia. Tetapi kalau gagasan mendengar suara Tuhan, ada banyak hal yang mengenai gagasan ini ya. Kalau gagasan ini diperhadapkan dengan teman-teman, kira-kira apa ya respon kita? Apakah kita sendiri pernah mengalami yang namanya hearing God, mendengar Tuhan secara pribadi? Atau mungkin kita baru pertama kali ya mendengar gagasan ini dan kita jadi penasaran ya, bener gak ya, gimana ya caranya kita bisa mendengar suara Tuhan, mendengar jawaban Tuhan. Kalau Sally kadang-kadang suka lihat TikTok gitu, jadi ada di sebuah TikTok dikatakan, Tuhan, bisakah engkau menurunkan hujan? Gitu kan. Aku ingin menangis tanpa terlihat orang-orang, jeder gitu. Mungkin itu dikatakan suara Tuhan, jawaban Tuhan. Nah, teman-teman ini kan hanya lelucon. Tapi bagaimana ya? Kira-kira kita bisa mendengar Tuhan, mendengar suara Tuhan. Nah, kalau minggu lalu Kak Siska sudah menyampaikan kepada setiap kita, gimana sih kita bisa tahu suara Tuhan, mendengar Tuhan? Apa maunya Tuhan kita bisa tahu tuh gimana caranya? Satu cara dan tidak ada cara lain, yaitu kita mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Tentu kita harus membaca firman Tuhan, kita harus tahu kebenaran-kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita tinggal lihat, kita tinggal buka, kita tinggal baca. Ya teman-teman, namun kalau kita gak mau baca Alkitab, doa aja gak mau, gimana kita mau membangun relasi itu dengan Tuhan? Nah teman-teman, sesungguhnya kita ini diciptakan, manusia diciptakan memang untuk berelasi dengan Allah. Ya, kita manusia, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Untuk apa? Karena Tuhan mau berelasi dengan kita. Tuhan mau berelasi, Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Tuhan juga mau manusia menyatakan kasih-Nya kepada Allah. Oleh karena itu kita manusia tidak diciptakan seperti robot, teman-teman. Kalau robot diperintahin ini jalan, diperintahin ini jalan. Akan tetapi kita enggak seperti robot. Oleh karena itu Tuhan mau kita juga meresponi. Kita juga harus mengasihi Allah, itu yang Tuhan mau. Kita diciptakan untuk berelasi dengan Allah. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memang butuh mendengarkan Tuhan. Ada saat-saat ketika kita harus membuat sebuah keputusan besar, atau ada saat-saat ketika kita butuh pimpinan dari Tuhan. Nah, saat-saat seperti itulah kita butuh mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunan dari Tuhan. Bayangkan ya, kalau di dalam kehidupan kita, aduh aku mau pilih IPA atau IPS ya. Kalau ikut teman mungkin kita merasa tidak klop ya, karena kita sukanya IPA, tapi teman-teman semua IPS. Nah, kita harus uji, kita harus tanya, Tuhan benar gak ya aku anak IPS atau anak IPA? Atau misalnya ke depannya, teman-teman lagi bergumul pasangan hidup. Ini adalah sebuah keputusan sekali dan untuk seumur hidup gitu ya. Pilih pasangan hidup. Bukan berarti kita asal pilih ya, cap, cip, cup, kembang, kuncup gitu. Enggak, tapi ini benar-benar kita harus gumulkan bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa mengecohkan setiap kita ketika kita harus memilih, dihadapkan untuk memilih. Akan tetapi teman-teman, saat-saat seperti inilah kita butuh tuntunan dari Tuhan, kita butuh mendengar Tuhan. Nah, akan lebih bahaya atau bahkan dikatakan sombong ketika seseorang menjalani hidupnya tanpa mendengar Allah. Aku mah gak butuh Allah lah,
Aku sudah bisa menjalankan bisnisku sendiri. Pacarku orang kaya, anak orang kaya, bisa diajak kemana-mana, mau beli ini oke, mau beli itu oke. Kan aku gak butuh Tuhan. Teman-teman lihat, berarti dia menunjukkan bahwa dia bersandar pada kekuatannya sendiri. Bukan bersandar kepada Tuhan, bukan mendengarkan Allah. Kehidupan yang demikian adalah kehidupan orang-orang sombong, orang-orang fasik yang tidak mau minta tolong kepada Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam kemahakuasaan Allah, di dalam kemahatauan Allah, Allah itu maha tahu, Allah itu maha kuasa. Allah yang mengatur segala kehidupan kita. Seringkali, teman-teman, kita itu tidak mengerti apa sih maksudnya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa ya? Aku loh udah percaya kepada Tuhan, aku udah doa. Tapi kenapa waktu kejadian ini datang, itu datang, aku tidak mengerti. Teman-teman, ketika kita tidak mengerti apa maksud Tuhan, itu karena kita sekalian adalah manusia yang berdosa, teman-teman. Kita manusia berdosa, sulit sekali untuk mengerti akan Tuhan. Kenapa? Kenapa sih kadang-kadang kita tidak mengerti? Karena rupanya kita tuh sering mengandalkan diri kita sendiri, teman-teman. Sebuah hal yang terjadi di dalam kehidupan kita atau sebuah keputusan yang harus kita ambil. Seringkali kita tidak sabaran, bukan? Udahlah, mau doa, mau tunggu berminggu-minggu dari suaranya Tuhan lama, udah aku pilih ini. Seringkali kita tidak sabaran. Dan seringkali juga kita ingin melihat hasil akhirnya. Ya, kita sudah merencanakan, oh ini begini. Ini begini, prosesnya begini, nanti hasil akhirnya begini. Oke, aku langsung jalan tanpa minta bimbingan dan tuntunan dari Allah. Nah, saat-saat ketika kita tidak sabaran atau kita lebih memilih cara yang instan, cara yang cepat untuk bisa melihat hasil akhir, itu sebenarnya kita sedang menolak untuk mendengar Tuhan. Secara tidak langsung berarti kita menolak, kita gak mau campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sedang tidak menjalani kehidupan yang seharusnya kita itu berada di dalam kehendaknya Tuhan. Ketika kita tidak sabaran, ketika kita hanya bersandar pada kemampuan diri sendiri, berarti itu kita sudah menolak Allah untuk ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, kalau kita lihat di dalam kisah Zakaria, ketika kita tahu cerita dari minggu lalu, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri dan menyatakan suatu hal yang spektakuler bagi Zakaria dan juga Elisabeth. Dan di dalam hal yang spektakuler itu, yang luar biasa itu, yang ajaib itu, Allah mau Zakaria menjalani itu. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi Zakaria dan juga Elisabeth. Nah, namun Zakaria ini seakan menutup telinganya dan tidak mau percaya akan apa yang telah dikatakan malaikat Tuhan kepadanya. Seakan-akan Zakaria ini ketika ada malaikat Tuhan datang menyampaikan kabar yang luar biasa, spektakuler, ajaib, mungkin bagi manusia mustahil gitu ya. Zakaria, Tuhan bisa aja, bisa aja Tuhan bercanda. Nah mungkin seperti itu ya, seakan-akan Zakaria tidak mempercayai apa yang dikatakan malaikat itu. Karena mungkin saat itu Zakaria merasa mustahil, karena kondisinya yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk memiliki anak. Kita lihat ya, sudah berpuluh-puluh tahun mereka berdoa minta anak kepada Tuhan. Berpuluh-puluh tahun mereka menantikan anak.
Sampailah mereka usia tua, mereka juga belum melihat hasilnya. Dan ketika malaikat datang menyampaikan berita itu, rasanya mustahil ya. Oleh karena itu Zakaria tidak percaya. Nah, karena ketidakpercayaan Zakaria terhadap perkataan malaikat Tuhan, maka Zakaria ini menjadi bisu. Nah, sampai akhirnya ketika genap bagi Elisabet untuk melahirkan seorang anak laki-laki, dan ketika harus menamai anak laki-laki itu, maka terbukalah mulut Zakaria dan ia memuji Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kisah Zakaria, dia awalnya terkejut, gak percaya, minta bukti dong dari Tuhan. Tapi karena ketidakpercayaannya Zakaria menjadi bisu. Sampai akhirnya Yohanes lahir. Dan kita lihat perikop setelah yang sudah kita baca, ada tulisan nyanyian Zakaria. Nyanyian pujian Zakaria. Dia memuji-muji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bahkan di dalam nyanyian pujian Zakaria itu dia bisa melihat bahwa nanti ada yang Tuhan lakukan bagi umatnya. Teman-teman, dari kisah Zakaria ini kita tahu ya bahwa dia ini adalah seorang imam loh. Zakaria ini seorang imam, teman-teman. Seorang imam bukannya bisa ya, seharusnya kan dia bisa mendengar suara Allah, dia bisa mengerti kehendak Allah bagi dirinya sendiri. Nah, teman-teman, yang perlu kita pahami adalah seperti ini. Seorang Kristen yang setia dan saleh bukan menjadi sebuah indikator yang tepat untuk bisa mengidentifikasikan seseorang bahwa dia dapat mendengar suara Tuhan dan kehendaknya. Sebaliknya juga teman-teman, jikalau ada orang Kristen yang lemah imannya atau hatinya yang berontak, bukan berarti juga Allah tidak mau berbicara kepadanya. Kembali lagi bahwa kita adalah manusia berdosa. Mau iman kita kuat atau kita setia atau kita orang saleh, ataupun iman kita lemah atau ketika keadaan hati kita tidak karu-karuan, bukan berarti Allah tidak mau ngomong kepada kita. Bukan berarti Allah tidak mau berbicara kepada kita. Melainkan kitanya sendiri yang seringkali tidak mengerti. Karena apa? Karena kita manusia yang berdosa. Kita harus mengerti bahwa Allah yang terlebih dahulu datang kepada kita. Allah yang inisiatif pertama kali untuk dia datang duluan kepada kita. Bukan kita datang kepada Allah. Nah, teman-teman, dari awal penciptaan, ketika manusia diciptakan oleh Allah, apa sih yang Allah kehendaki bagi setiap kita? Yang Allah kehendaki bagi setiap kita adalah relasi yang intim. Relasi yang intim dengan kita, teman-teman. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Ya. Ketika kita memiliki relasi yang intim, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dalam kisah Zakaria ini, awalnya dia mungkin merasa mustahil. Sehingga Zakaria minta tanda ya di dalam ayat 18. Lukas pasal yang pertama ayat 18 dikatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Nah, seakan-akan dia tidak percaya dan dia minta bukti dong. Mana buktinya? Nah, teman-teman, Allah yang telah berinisiatif terlebih dahulu mau datang kepada kita dan mau berbicara kepada kita. Yang Tuhan inginkan ialah kita mendengar suaranya dan kita taat menjalaninya. Nah, selamat kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan.
Selama kita terus membaca firman-Nya dan kebenarannya, maka kita tidak perlu ragu lagi untuk menjalani apa yang Tuhan bisikkan di dalam hati nurani kita. Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau ialah kita mendengar suaranya dan kita taat menjalani kehendak-Nya. Sama seperti Zakaria, walaupun di dalam keraguannya, di dalam ketidakpercayaannya, Zakaria mau mendengarkan suara Tuhan dan dia taat menjalaninya. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita juga melihat kisahnya Maria. Maria juga bersama dengan Yusuf mungkin kaget mendengar bahwa loh, kita belum suami istri tapi kok Marianya sudah hamil. Nah, yang dilakukan Maria taat. Maria mendengarkan Tuhan, Maria taat dan Maria menjalani kehendak Tuhan. Teman-teman, selama ini ketika kita menjalani hidup, pernahkah kita menyadari bahwa ada tuntunan Tuhan di dalam hidup kita lewat hati nurani kita? Gimana ya cara tahu hati nurani itu berasal dari suara Tuhan? Mungkin gak sih kalau hati nurani itu sebenarnya kehendak diri kita sendiri? Nah, mungkin banget teman-teman. Hati nurani ini mungkin sekali didorong oleh kehendak diri kita sendiri. Tetapi juga Tuhan bisa bekerja di dalam hati nurani kita yang membisikkan kepada kita. Sehingga kita tahu, oh iya benar ya, ini tuntunan dari Tuhan, ini suaranya dari Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu ini bukan suara saya nih, ini suaranya Tuhan. Kita bisa melihat bahwa ketika tuntunan dari Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, tidak melenceng dari kehendaknya Tuhan. Nah, itu berarti kita tahu bahwa wah, ini benar nih, ini tuntunannya Tuhan. Kalau hati nurani kita malah condong kepada untuk istilahnya untuk kepuasan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, bukan kepentingannya Tuhan, bahkan tidak sesuai sama firman Tuhan. Nah, itu berarti juga bisa jadi bukan suaranya Tuhan, itu malah suaranya saya, maunya saya. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan suaranya Tuhan dan kita taat kepada kehendak Tuhan, maka akan muncul maksudnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dengar suaranya, kita taat menjalaninya, maka akan muncul maksudnya Tuhan itu apa sih? Nah, seperti Zakaria ini ya, setelah dia lihat sendiri bahwa dia telah dikaruniai seorang anak, maka Zakaria dengan penuh Roh Kudus dia memuji Allah, dan di dalam nyanyian Zakaria itu dia mengetahui maksud dan tujuan Allah. Anaknya yang dinamakan Yohanes itu dia akan menjadi pendahulu bagi Sang Juru Selamat. Dia akan menjadi seseorang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, sekarang Zakaria mengerti bahwa akan datang seorang Mesias, Sang Juru Selamat yang akan membebaskan dan melawat setiap umatnya. Nah, inilah adalah sukacita terbesar dan hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman, ketika kita mendengar suaranya, kita menjalani kehendak-Nya, barulah kita mengerti bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa dan begitu dahsyat bagi setiap kita. Teman-teman, kita melihat ya bahwa kita harus taat, kita harus dengar. Baru kita bisa melihat ada kasih Tuhan yang luar biasa yang Dia berikan kepada setiap kita, kepada setiap kehidupan pribadi, lepas pribadi. Nah, teman-teman, pernahkah
teman-teman utak-atik kamera gitu ya. Saya punya kamera di rumah, kamera digital biasa ya, ataupun HP. Nah, teman-teman ketika kita ambil foto atau ambil gambar atau ambil jepret suatu foto gitulah, suatu gambar, mungkin kita zoom in terus lihat. Aduh, ini ada noda ini ya di sebelah sini mejanya. Aduh, harusnya tadi kita lap itu dulu ya. Nah, baru kita zoom out lagi, kita lihat gambaran besarnya. Nah, ketika kita zoom in ya, kita zoom in mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita pengen hapus rasanya ya. Nah, berbeda dengan Tuhan, teman-teman. Ketika potret demi potret di dalam kehidupan kita. Nih Tuhan kasih satu potret kehidupan kita. Lalu Tuhan kasih nih satu. Nah, ini akan menjadi sebuah rangkaian kehidupan kita. Rangkaian kehidupan perjalanan masing-masing kita semua, teman-teman. Ketika kita menjalaninya ya, waktu kita menjalani satu gambaran, satu potret kehidupan. Ketika kita menjalaninya, kok rasa-rasanya sulit ya, kok rasa-rasanya Tuhan tidak ada di situ. Lewat sudah, lalu potret kehidupannya, ketika kita menjalani, aduh Tuhan, kok rasanya Tuhan tidak menolong saya ya. Tapi sebenarnya waktu itu juga sama sih, waktu Tuhan aku merasa Tuhan tidak beserta denganku, tapi ternyata aku bisa melewatinya dan puji Tuhan. Ternyata semua berjalan dengan baik, tapi sekarang nih, kenapa ya aku mengalami kesulitan lagi? Jalan-jalan lewat potret berikutnya. Nah teman-teman, ketika kita lihat potret demi potret kehidupan, seakan-akan kita sedang zoom in, ya kita sedang zoom in. Kita melihat banyak sekali, kesalahan, banyak sekali cacatnya. Padahal teman-teman kalau kita zoom out, kita lihat gambaran besar, kita lihat gambaran besar yang Tuhan sudah rancangkan bagi setiap kita. Lihat bahwa betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita tidak mengerti maksud Allah. Kita saat ini tidak bisa melihat gambaran besar yang Allah rancangkan bagi setiap kita. Namun mari kita mau mendengar suara Tuhan, kita mau taat menjalaninya. Dan ketika kita mendengar suaranya dan menjalaninya, maka kita akan mengerti bahwa ada kasih karunia Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mungkin juga ketika kita melihat kisah kelahiran Yesus Kristus dari awal, agak tidak masuk akal ya ketika Maria mengandung tetapi belum bersuami istri. Agak kesulitan juga ketika kita mendengar kisah Maria dan Yusuf ketok-ketok pintu gak dapat tempat penginapan. Kenapa ya Tuhan, sedih banget ya. Kenapa sih Tuhan gak langsung kasih waktu itu, kenapa? Nah ternyata Tuhan sudah membuat rancangan yang luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus Kristus mau lahir ke dalam dunia. Tuhan Yesus Kristus datang untuk menggenapi semua nubuatan zaman para nabi. Dan kita melihat ada kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup teman-teman, Ceseli juga mau sharing tentang pengalaman hidup Ceseli. Nah, waktu Ceseli tinggal di Bandung, kuliah jauh dari orang tua, dan bahkan sebenarnya dari awal ya, Tuhan menempatkan misalnya Ceseli udah daftar nih di satu universitas A lah contohnya. Udah daftar, diterima. Tapi coba didaftar di universitas B ternyata juga diterima. Dan akhirnya Ceseli memutuskan untuk mengambil universitas B. Akan tetapi universitas B itu sama sekali Ceseli gak punya teman, gak punya komunitas, sedangkan gereja dan teman-temannya Ceseli itu berada di dekat universitas A.
Jadi kan Ceseli sendirian. Nah, ketika Ceseli menjalani itu ya, ada nangis, ada merasa sulit, ada merasa kadang nyesel pilih universitas ini. Akan tetapi ketika Ceseli melihat setelah selesai semua 4 tahun menjalani semuanya di Universitas B, Ceseli pernah mengalami harus bangun pagi-pagi, harus ke gereja, naik angkot 2 kali, terus pernah ditabrak, terus pernah dicopet, pokoknya semua pernah. Apa yang Ceseli rasakan setelah semua itu Ceseli alami? Yang Ceseli alami adalah Ceseli mengerti bahwa sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan Ceseli. Ada kasih Tuhan, ada maksud Tuhan yang Tuhan tunjukkan. Ya, sehingga pada akhirnya Ceseli bisa melihat, iya ya Tuhan, kalau aku mungkin di universitas A, aku mungkin menjadi orang yang manja. Aku mungkin menjadi orang yang lembek, tidak tough, tidak kuat. Akan tetapi bersyukur bahwa Tuhan boleh mengajarkan dan bahkan Tuhan menunjukkan kasih setianya. Ketika aku boleh menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, dan ketika kita zoom out, kita melihat gambaran besarnya dari Tuhan. Sungguh kasih Tuhan itu luar biasa bagi setiap kita. Nah teman-teman, Ceseli rindu biarlah setiap kita ketika kita menjalani hari demi hari. Mungkin saat ini kita tidak mengerti, tapi marilah kita sabar ya. Kita taat, kita terus dengar suara Tuhan. Dan ketika kita zoom out, kita bisa melihat ada kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Amin teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau kembali menyatakan kasih setiamu yang luar biasa kepada setiap kami. Ada begitu banyak hal yang kami alami, akan tetapi Tuhan, itu semua berada di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami anak-anak-Mu ini boleh menjalani hari demi hari, terus mendengar suara Tuhan, terus taat menjalani apa yang Tuhan mau kami lakukan. Dan biarlah Tuhan, ketika pada akhirnya kami boleh melihat bahwa ada campur tangan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa sudah menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan yang terus memberkati teman-teman SLC semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan, atau bisa di-scan melalui QR Code yang ada di depan kursi dan bisa juga ditransfer melalui rekening gereja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang bisa kami dengar hari ini. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Jatuh
yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mulai hari ini memiliki kerinduan untuk boleh terus mau mendengarkan suara Tuhan, mau menjaga relasi dengan Tuhan, mau taat menjalani kehendak Tuhan. Dan biarlah ketika kita sudah taat kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa ada kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa bagi setiap kita. Tuhan, Engkau melihat setiap kami di dalam pergumulan kami, di dalam permasalahan dan tantangan yang kami hadapi. Engkaulah Allah yang terus beserta dengan kami, karena Engkau sudah datang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Teman-teman, mari kita membuka hati kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan persekutuan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, demikian ibadah kita sudah selesai. Nah, teman-teman, hari ini kesempatan bagus juga ya. Kak Siska melihat ada wajah-wajah baru loh yang baru pertama kali hadir mungkin ya di SLC. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, bolehkah saya meminta untuk berdiri di tempat aja di kursi biar teman-teman yang lain juga lihat gitu ya. Yang baru pertama kali hadir, yang baru pertama kali datang, boleh berdiri di kursi aja. Oke, selamat datang ya. Teman-teman nanti diajak ngobrol ya teman-temannya gitu ya. Nah, hari ini pengumumannya satu aja teman-teman. Jadi SLC nggak akan ada acara Natal khusus gitu ya sendiri gitu. Jadi kita akan gabung dengan Natal di umum. Ya, jadi teman-teman SLC bisa mengikuti Natal bersama dengan papa mama, orang rumah, keluarga dari datang onsite ke gereja, ikut di kebaktian umum atau di rumah masing-masing lewat YouTube ya. Oke, teman-teman jangan lupa untuk selalu jaga relasi kita dengan Tuhan ya. Dan selalu be the salt, be the light for Christ. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Dadah.